Mulai ya. Siapa yang udah mulai liburan? Siapa yang udah mulai liburan? Kalau yang di TokTok yang di YT, Ci, saham Big Banks gimana? Aman aja saham Big Banksnya. Oke, lihat di YT yuk supaya bisa lihat chartnya dengan lebih. Oke. Semangat, semangat. Ada bola ya? Ada bola, katanya Indonesia lawan Laos. Laos. Oke. IHSG ini normal correction, turun normal aja, bisa turun sampai 7353. Ada yang bilang untung ada brand penyelamat IHSG. IHSG tidak perlu diselamatkan kok. Ini just normal correction aja. Ya, kemarin naik lumayan tinggi tuh karena kemarin naik tuh karena ada tarikan dari Bayan Resources juga gitu. Nah, judulnya live malam hari ini adalah tanda-tanda Santa Claus atau Sinterklas tuh mau manggung di bursa. Sebenarnya ini aku udah bahas beberapa hari kemarin, baik di live maupun di MB Morning Briefing ya, Morning Briefing M-Trade itu pastinya lebih tajam lagi ya. Nah, terus kita mau lihat ulang lagi nih buat teman-teman semuanya supaya bisa lebih ngerti kenapa sih disebut kayak gitu. Sebenarnya udah aku ulang beberapa kali di story juga, aku ada senggol-senggol juga tadi ya. Dan pertanyaan paling rame hari ini Adi ya, jadi BRI biasanya jadi trending question minggir dulu ya. Jadi minggir dulu nih trending question BRI-nya. Oke, mari kita ke IHSG. Tadi aku bilang berpotensi koreksi normal sampai 7343 bahkan ke 7334. Terus kita mau lihat data US Producer Price Index atau PPI November 2024 jam 8.30 nanti ya. Jadi PPI ini adalah tingkat inflasi di tingkat produsen, jadi bukan di tingkat konsumen gitu ya. Nah, nanti kita akan lihat itu. Terus yang menggerakkan indeks hari ini ada saham apa aja? Big Banks-nya ada saham BBNI yang turun normal. Teman-teman kalau nonton live aku dari kemarin-kemarin, ini udah dibahas bahwa dia tuh lagi sideways dan ini koreksi normal. Kemarin itu sebenarnya BBNI 3 hari yang lalu, tepatnya pada tanggal 10 Desember tuh 2 atau 3 hari yang lalu ya, 2 hari yang lalu deh, itu sempat breakout dengan volume transaksi yang biasa aja, sebenarnya nggak volume transaksi tinggi. Hari ini turun lagi, wah patternnya double bottom failed dong. Tidak jadi terkonfirmasi sih, nggak jadi breakout dari 5025, cuman ini bukan pattern yang jelek kok. Selama apa? Selama dia masih di atas 4710. Jadi dicatat ya. Nah, ini ada Gustiawan yang ada di YT nanyain Adi bagaimana kok turun terus, saya beli di 9550, jual apa tahan. Oke, kemarin sebenarnya aku udah bahas Adi, hari ini aku bahas lagi deh ya. Jadi kamu ikutin dari awal sampai akhir ya. Terus kemudian ada saham Bank Mandiri yang juga turun 2,7% dan koreksinya hari ini juga masih normal aja selama dia di atas angka 6.000. Nah, kalau di bawah 6.000 itu dia jadi lanjut downtrend lagi gitu ya. Jadi dicatat ya. Dicatat ya angkanya 6.000 untuk MRI batas bawahnya, BBNI ini batas bawahnya ada di angka 4.700 atau 4.710 gitu ya. Jadi selama masih di atas itu tuh sebenarnya trennya masih oke, sideways aja. Di bawah itu baru tuh lanjut downtrend. Terus kemudian selain BMRI, BNI, kita mau lihat saham BBCA yang turun 2,4%. Turunnya ini juga masih normal aja, sideways normal aja. Sempat breakout di 10.225 terus turun. Di sini ini normal sekali dan bisa sedikit terkoreksi lagi sampai ke level 10.050. Diapain? Nggak diapa-apain. Ya, nggak ada rekomendasi atau review apapun di sini kecuali kalian DCA. DCA itu nabung saham bertahap setiap bulan atau setiap
3 bulan sekali. Oh ya, kelupaan BBRI. Bagaimana kabarnya dengan BBRI? Ya, jadi BBRI-nya ini juga masih sideways aja kayak teman-temannya yang lain. BBRI batas bawahnya 4170, selama masih di atas 4170 itu trennya masih sideways. Kalau di bawah 4170 dia melanjutkan tren turunnya. Tapi kalau teman-teman buat investor jangka panjang, nothing to worry about. Biasanya kalau dia harganya di bawah 4.600 ya, di bawah standar deviasi -1 ya, kalau sampai dia turun di bawah angka itu jika dia mantul dalam 2 bulan, pantulannya tuh sekitaran 20%. Nah, ke depan apakah akan terjadi seperti itu atau enggak tahu. Kita ngelihat statistik aja. Jadi di Agustus kemarin bottom ini naik sekitaran 22%. Ini di Juni ini di bottomnya 2024 ini juga naik sekitaran 20% gitu. Nah, apakah sekarang BBRI ini bakalan bottoming lagi dan membentuk naik 20% dalam 2 bulan ke depan? We never know. Tapi ya kita lihat aja. Karena ini di bawah standar deviasi -1 murah, cuman investor belum banyak masuk ke sini. Kenapa? Karena juga masih menanti sentimen dari The Fed. Apakah The Fed akan menurunkan suku bunganya atau enggak? Kalau The Fed nurunin suku bunga yang ditunggu-tunggu tuh beberapa hari lagi, sekitar tanggal 18 Desember ya. Nah, itu bakalan bagus gitu. Tapi kalau The Fed-nya nggak nurunin suku bunga, investor-investor gede tuh ya bakalan wait and see lagi. Sampai kapan? Sampai laporan keuangan kuartal 1 2024 keluar dan hasilnya semoga bagus. Kira-kira kayak gitu. Oke, terus kemudian kita akan lihat untuk beberapa saham yang lain. Kabarnya bagaimana hari ini? Kita mau lihat saham kita ke consumer goods yuk. Jarang-jarang loh kita ke consumer goods, teman-teman yang ada di TokTok yang dietnya boleh ke Igoi, dan ini bukan rekomendasi beli. Gudang Garam dan HMSP saya bahas. Kenapa? Karena harga eceran rokok naik tahun 2025 nanti, dan cukai rokok nggak naik di tahun 2025. Jadi ada kemungkinan investor gede bakalan ngelirik dua emiten ini antara HMSP atau GGRM ya. Jadi terjadi perubahan kenaikan harga jual eceran rokok konvensional dan rokok elektrik di 2025 nanti. Oke, jadi average selling price-nya bisa naik juga ya. Nah, terus bagaimana secara teknikal dan secara valuasi? Kalau secara valuasi sepertinya HMSP itu lebih menarik lah daripada Gudang Garam. Terus kalau secara teknikal di sini nih belum bisa dibilang uptrend. Thank you Mars gift-nya. Ya, jadi belum bisa dibilang uptrend, tapi berpotensi untuk dia membentuk pattern V atau pattern double bottom. Nah, kemarin di TLKM tuh udah mendahului teman-teman yang lain, saham-saham yang lain untuk membentuk pattern ini. Aku move ke TLKM sebentar, ini nggak ada kaitannya sama Gudang Garam. Aku cuman mau kasih lihat patternnya aja ya. Jadi aku mau kasih lihat patternnya. Waktu itu TLKM udah naik duluan di 19 November dan kita di M-Trade mengantisipasi terbentuknya pattern V di sini ya, terbentuknya pattern V di sini. Nah, ini perhatiin di sini. Ini dia breakout dari 2780 dan sampai hari ini masih sideways, tapi pattern ini berhasil di TLKM. Nah, apakah Gudang Garam ini juga berhasil, bakalan berhasil membentuk handle dan juga nanti akan breakout? Kita lihat saja ya, seberapa minat investor besar ke GGRM. Kok kayaknya udah mulai ada tanda muntuk-muntuk, tapi this is not a strong recommendation, not even a trading recommendation. Thank you Sid Jing. Jadi kenapa saya bahas ini? Karena mengantisipasi tahun depan itu cukai rokok nggak naik, tapi harga jual eceran rokok, baik rokok konvensional maupun rokok elektrik naik ya. Terus kemudian oke, ini HMSP. HMSP itu supportnya di 645. Sama, dia lagi potensi membentuk V juga. Aku ngelihat potensi untuk naiknya nggak akan sekencang saham-saham yang saham-saham yang lain ya. Sektor ini masih agak berat meskipun udah ada sentimen positif, tapi masih agak berat. Oke, terus kemudian kita ngelihat sektor consumer good yang lain yuk. Kita lihat sektor consumer good yang lain. Sorry, agak ngehang tadi. Jadi ini sektor consumer good, perhatikan ini Indofood ya. Indofood dia trennya masih naik terus. Wait and see aja, diam-diam trennya naik loh Indofood. Nah, apakah
diem. Apa yang saya maksud diam-diam? Saham yang diam-diam ngasih cuan, ini ngasih cuan di Mvest nih. Ya, jadi Mvest itu masih hold Indofood. Kalau ada yang bilang, Ellen May merekomendasikan jual Indofood untuk investingnya, tuh salah banget. Karena waktu itu aku sempat jual, terus aku move ke saham yang lain tuh karena portfolio management. Jadi kalau di Mvest itu masih hold ya. Jadi terang-terangan kita kasih tahu waktu itu masih hold. Nah, jadi ini apa yang dimaksud dengan diam-diam? Diam-diam itu artinya nggak banyak suara di luar, nggak banyak di pom-pom, nggak banyak di sebut-sebut. Ini udah 39% loh naiknya dari Juni Juli kemarin. Maka dari itu ya Bapak Ibu teman-teman semuanya, fokus pada belajar sistem, jangan ikut-ikutan. Kalau ikut-ikutan di luar sekarang tuh yang lagi rame, kalau nggak Bitcoin ya AAD. Nggak ada yang salah sih dengan Bitcoin dan AAD, tapi maksud aku ya ada peluang yang lain gitu loh, nggak harus itu juga gitu. Apalagi kalau sampai harus beli di pucuk ya. Terus Indofood ini berarti view-nya gimana? Ya masih tren naik, cuman udah bukan waktunya hajar beli di atas. Thank you Chandra. Jadi yang dilakukan gimana? Tunggu aja, wait and see on retracement. Kalau mau trading sekitaran level 7.900. Kalau investing udah agak ketinggian. Mvest udah tinggal ngehold aja. Congrats investors, saya harap investors juga belajar dari materinya ya. Oke, terus kemudian ICBP. ICBP ini kita ada di support di 11.475. ICBP-nya udah turun duluan dibandingkan Indofood-nya dari tren naiknya. Nih lihat nih ya, perhatikan di sini biar kamu nggak bingung apa itu breakdown dari tren naiknya apa. Di sekitaran November 2024 kemarin, awal November dia breakdown, bentuknya double tops, dan kita udah cow juga untuk yang trading, tapi kalau investing masih ngehold. Oke, nah terus perhatikan di sini, ini juga saham yang diam-diam naik atau diam-diam cuan, sehingga kita di M-Trade itu ada beberapa saham yang saat ini lagi kayak gitu, lagi proses cuan, diam-diam cuan. Cuman ada sih yang kita kasih tahu ya di live kayak gini, di story ada, tapi ada yang kita ya just diam-diam aja. Saya sih mention, cuman mentionnya nggak dipom-pom gitu loh, karena tujuannya supaya teman-teman nggak FOMO juga. Oke, yang di TokTok, yang di YT boleh ke Igoy. Nah, jadi bagaimana kalau Indofood ini, ICBP ini wait and see dulu aja. Sekitaran 11.225 ini support kuatnya, ada MA200 di sini. Oke, itu ICBP. Nah, jadi sektor consumer goods ini bagaimana, kemahalan nggak sih? Kalau rokok belum kemahalan, cuman geraknya bakalan lambat. Nah, jadi kalau yang trading lebih ke Indofood daripada rokok. Dan saham-saham ini, maksud aku Indofood dan ICBP ini tergolong resikonya tuh kecil dibandingkan dengan saham-saham yang likuiditasnya tuh bid overnya tuh kecil banget, atau bisa dibilang saham gorengan lah, saham gorengan. Jadi kalau teman-teman masih pemula, ada yang trading Indofood saat ini sih masih cenderung low risk ya dibandingkan dengan saham-saham gorengan, kira-kira kayak gitu. Oke, terus kita mau lihat dari sektor yang lainnya, teman-teman yang ada di TokTok, yang ada di YT boleh ke Igoy untuk bisa lihat chartnya. Dan malam hari ini ada bola. Hahaha, mari kita lihat, mari kita dukung tim Indonesia supaya menang melawan Laos, tapi nontonnya nonton live aku aja. Haha. Oke. Yuk kita lihat Inco, bagaimana kabarnya Inco. Inco ini udah ngebentuk handle. Nah, ini yang aku sebut ya, Santa Claus apakah akan bagi-bagi cuan di bursa. Ternyata diam-diam kita juga kemarin udah ada review buy atau ngingetin buy di M-Trade. Sekitaran di harga berapa ya kemarin, 3.700 di sini, karena ini ada bentuk pattern, lagi-lagi pattern V itu banyak banget di market saat ini ya. Dan ini Inco udah mulai lumayan naik per hari ini dan volume transaksinya gede gitu. Jadi kita ngelihat Inco dalam jangka pendek berpotensi untuk kembali menguji level 4.000 sampai 4.110. You have to be very careful, jangan hajar di atas say ya. Jadi M-Trade udah review buy beberapa hari terakhir. Oke, terus aku mau
lagi ke sektor metals ya, ada saham tinsnya ini dia masih agak-agak lambat tapi patternnya juga menarik di sini. Ini ada pattern V juga yang kemungkinan akan bisa menyusul Inco. Cuman saham-saham komoditas kayak gini ini resikonya lumayan gede ya buat kalian yang pemula. You have to learn, belajar dulu di M-Trade Start 2. M-Trade Start tuh hari Sabtu kemarin tuh udah diadain. M-Trade Start 2 itu temanya Trade Anything Made Easy. Thanks Anang. Trade Anything Made Easy artinya kita ngajarin bisa trade untuk strategi itu bisa dipakai untuk saham Indonesia, saham US, kripto, ataupun gold, apapun. Forex pun sebenarnya juga bisa, tapi aku nggak trading forex. Forex itu agak-agak beda ya. Jadi kata temen saya, bukan kata saya, kata temen saya, broker forex tuh antara nakal banyak atau nakal dikit gitu loh. Oh oke. Ya nggak tahu sih bener atau enggaknya, nggak ngerti. Jadi ya balik lagi, kalau yang mau belajar trading, Trade Anything Made Easy, strateginya bisa dipakai untuk apa aja, untuk instrumen apa aja. DM aku aja, M-Trade Start 2, DM aku. Kalau bisa di Igoy, jawabannya lebih cepat. Kalau DM di TokTok atau di YT, bisa nggak sih di YT? DM kayak nggak bisa deh. Di Igoy aku @ellenmay_official. Bakalan dijawab lebih cepat. M-Trade Start 2 tanggal 15 sore. Ya, kalau nggak jam 4 sore, jam 7 sore, saya nggak tahu lah. Pokoknya ada tanggal 15. Aku lupa inget jamnya jam berapa. Nanti DM aku aja ya, oke. Terus tanggal 21 Desember itu ada M-Fast Start. DM Fast Start yang mau belajar long term investing. Anyway, langsung aja aku bahas saham yang lainnya. Selain Tins, ada saham Antam yang aku juga mau bahas dari sektor metals. Nah, Antam ini dia kemarin lagi bentuk tiang, kenceng banget breakoutnya pada tanggal 10 Desember naik 9%. Perhatiin di Igoy aku @ellenmay_official. Nah, ini dia bakalan sideways, bakalan ada normal correction mungkin sekitaran sampai level 1550 atau 1555. Teman-teman kalau ada koreksi di sini, ini koreksi yang bagus untuk entry. Ya, jadi di sekitaran level 1550 atau 1540. Tapi ingat, ini bukan trading recommendation untuk kamu yang belum ngerti strategi trading sama sekali. Jadi nanti kalau ada stop loss nanti bingung teman-teman yang terutama trading komoditas, saham komoditas ini fluktuasinya lumayan banget. Oke, aku move ke saham komoditas yang lain, yaitu dari sektor batu bara. Indi ini kemarin habis breakout sekitar 2 hari yang lalu, yaitu tanggal 10 Desember. Hari ini turun, tapi turunnya masih di atas area support ya, yang tadinya resistance sekarang jadi support di atas 1440. Jadi belum kena stop loss dan volumenya kecil banget. Kita ngelihat ini hari ini normal correction. Kalau misalkan besok ada pantulan, ini justru malah menarik untuk trading. Sekali lagi buat teman-teman yang belum ngerti sistem trading super trader, jangan masuk dulu ya. Agak-agak riskan buat kalian yang belum ngerti sistem trading. Kalau mau belajar tentang sistem trading kita, DM aku aja di Igoy aku @ellenmay_official. DM aku aja EMTRADESTART2. M-Trade Start 2. Kenapa pakai 2? Ada M-Trade Start 1. M-Trade Start 1 itu sebenarnya lebih basic lagi, tapi M-Trade Start 2 ini lebih menekankan ke ilmunya untuk bisa berbagai instrumen. DM aku aja tanggal 15 ya. Oke, mari kita belajar lagi. Dan kalian yang nungguin promo M-Trade, sebenarnya kemarin udah ada the best promonya, udah lewat sih. Tapi nanti tanggal 15 di M-Trade Start akan ada promo lagi, meskipun tidak sebaik yang promo last Saturday ya. Oke, terus berikutnya aku akan bahas, nanti aku pasti akan bahas, tapi sabar dulu ya. Kita lihat dulu Adaro lagi. PTBA 2 hari yang lalu sama kayak Indi, dia baru aja breakout tanggal 10 Desember. Breakoutnya cakep dengan volume keluar dari downtrend jangka pendeknya dia, dan ada potensi PTBA ada normal correction sampai ke level 2760 untuk ngebentuk handle di sini. Nah, jadi kalau ada koreksi normal, nggak usah khawatir, nggak usah takut. Justru ini adalah momen untuk watch. Apalagi kalau turunnya dengan volume transaksi yang kecil ya. Jadi hari ini juga dia sideways dengan volume transaksi kecil. Kurang lebih kayak gitu.
15 Desember, kalau untuk M3 Start 2 itu rerun acara Sabtu kemarin sebenarnya, karena banyak banget yang minta kayak aku Sabtu masih kerja gitu, bikinlah coba Minggu sore. Oke, siap. Ya, jadi M3 Start ya, kalau yang 15 Desember yang 21 itu M-Fast Start. Bedanya itu buat investing, different thing. Oke, PTBA paham ya? PTBA aku harap kalian bisa paham di sini. Yuk, sekarang aku langsung masuk aja. Adi tak bahas terakhir karena biasanya udah nonton yang disenengin terus langsung cow gitu loh. Kalau gini kan kadang masih nonton live, habis itu nonton bola, lihat WA, balik lagi nonton live lagi sampai saham favoritnya dibahas. Hahaha. Nanti ya Adi terakhir ya. Oke, aku mau bahas saham yang terkait dengan alat berat. Kenapa? Karena ada rencana pajak alat berat di 2025 ya. Pajak alat berat ini tarifnya ditetapkan maksimal sebesar 0,2% dari nilai jual alat beratnya. Dan besaran tarif untuk setiap wilayah nanti akan ditentukan oleh pemerintah daerah melalui peraturan daerah atau perda. Nah, yang kedampak dengan sentimen ini ada beberapa emiten. Yang pertama ada United Tractors dan Hexa, ini jual alat berat untuk batu bara ya, jadi banyak ekspor juga ke China. Terus kemudian ada emiten jasa kontraktor tambang, lagi-lagi UNTR kena. Terus Doit, Dewa, Emyo, Petro, terus kemudian Petro bukan Petro. Terus yang ketiga emiten pertambangan kayak PTBA di Antam juga akan kena sentimen ini. Dan emiten CPO, LSIP, AALI juga kena sektor ini gitu ya. Karena apa? Karena biaya, kita sambil lihat sahamnya satu-satu, karena biaya pengeluaran untuk peralatan tambang termasuk alat berat ini mencapai sekitar 35-40% dari total biaya produksi batu bara. Apalagi tahun depan itu juga akan ditetapkan PPN 12% yang turut menyasar produk alat berat. Jadi bisnis alat berat agak-agak dibebani pajak gitu ya. Nah, jadi biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli alat berat itu jadi lebih mahal. Padahal biaya untuk beli alat berat itu sekitar 35-40% kena pajak itu. Oke, yuk kita lihat United Tractors. Meskipun demikian, sentimen jangka panjang itu belum tentu berdampak pada harga saham jangka pendek. Kalau kita perhatikan United Tractors ada resisten yang sangat kuat sekali di angka 28.475. Nah, ini juga salah satu saham yang diam-diam naik ketika banyak yang lain pusingin AAD atau mikirin ADRO, kira-kira kayak gitu. Ya, jadi ini termasuk yang diam-diam naik. Cuman angka 28375 sampai 28500 ini resisten sakral ya, sakral yang kamu mesti antisipasi. Nah, apakah nanti 2025 UNTR bakalan jelek? Kalau aku sih ngelihat lebih ke technical chartnya. Technical chartnya di sini udah agak ketinggian. Jadi kita cenderung waspada untuk trading di sini. Invest nggak di United Tractor? Nggak sih, ini lebih ke trading aja. Nah, terus kemudian kalau ASII gimana? ASII kan ada kaitannya dengan UNTR ya. Karena income-nya Astra International tuh tau nggak sih sekitaran 35% tuh dari UNTR. Kita juga mengantisipasi itu ya. Jadi ASI ini dalam jangka pendek, ini kita juga nggak trading dulu ya. Jadi nggak beli di atas maksudnya. Jadi kita tinggal nge-hold aja yang belanjaan kemarin-kemarin yang sempat beli di bawah, dan profit taking nanti untuk jangka menengah. Jangka pendeknya udah profit taking. Nah, sehingga dalam jangka pendek kita nggak beli untuk swing trading buat ASI, wait and see dulu. Dan untuk investingnya, ASI sendiri valuasinya masih murah, tapi kita mencermati sentimen untuk kenaikan pajak buat alat berat ini, apakah akan memberikan dampak yang negatif buat ASI induknya UNTR ya. Oke, jadi kalau punya perusahaan konglomerasi itu enak ya. Enaknya gimana? Enaknya apalagi gede, enaknya tinggal hidup dari dividen aja gitu. Nah, jadi kalau kamu pengen jadi konglomerat itu sebenarnya nggak perlu harus membangun perusahaan dari nol atau membeli perusahaan-perusahaan secara konvensional dari nol gitu.
Memang ada banyak sih orang yang kaya dengan cara seperti itu, butuh kerja keras. Terus beli-beli bisnis, dikembangin, digedein, di IPO-in, dapat duit dari IPO juga, atau membangun bisnis dari nol. Nah, tapi kamu bisa loh jadi konglomerat dengan apa? Dengan cara membeli saham-saham yang ada di bursa efek gitu ya. Jadi apa yang udah saham-saham yang udah listed di bursa nih. Jadi kamu punya BCA, kamu punya saham apapun ya, itu kamu tuh udah jadi konglomerat gitu loh. Cuman tinggal jumlahnya aja yang mungkin nanti ke depan kalau kamu makin kaya bisa makin ditambah. Jadi mimpinya apa? Mimpinya nanti kalau udah pensiun kalian bisa hidup dari dividen atau nggak usah nunggu pensiun, bisa hidup dari dividen. Mindsetnya kayak gitu. Jadi bukan mindsetnya hit and run. Oke, terus aku mau move ke saham apa ya tadi ya, masih dari sektor komoditas. Jadi UNTR bukan termasuk yang bentuknya V atau bentuknya reversal. Kita coba lihat saham lain yang masih terdampak pajak alat berat, duit, Dewa. Kalau aku skip berarti aku belum tertarik ya. Dewa sih bisa naik, cuman nanti deh. Kalau aku skip berarti aku belum tertarik. Petro ketinggian ya. Oke, aku mau bahas LSIP dan ALDI dulu. ALDI-nya nanti aku bahas nanti. Nah, LSIP termasuk yang dia ngebentuk V. Handle ini koreksinya, handle-nya bagus banget. Bagus banget ini koreksinya. Jadi kita lagi wait and see juga ya. Oke, terus kemudian kita lihat ya ini handle-nya dia bakalan koreksi sampai udah pasti sekitaran 1080, 1085-an. Profit taking mungkin sekitaran level 1200-an. Jangka pendeknya itu upside-nya, jangka pendeknya ya. Terus disclaimer teman-teman semuanya. Ali, oke, aku kasih penjelasan sedikit ya. Untuk LSIP kalau 1080 mantul baru boleh beli, kalau enggak jangan. Jadi kalau malah breakdown jangan ya. Ali ini biasanya gerakannya lebih lambat, kalau LSIP-nya naik biasa dia ngikut gitu. Jadi Ali di watch juga bukan buat trading cepat. Yang ini biasanya lebih ke trading jangka menengah. Oke, prediksi rebalancing MSCI Standard Cap Preview for Februari 2025. Ada inclusion BRMS. BRMS ini yang aku bilang gerakannya mirip kayak PANI dan masih masuk watchlist kita juga. Watchlist tapi belum dibeli, belum direview buy lagi. Karena apa? Karena masih sideways. MDKA bagaimana? Apakah ada tanda reversal? Belum kuat tanda reversalnya. Jadi inclusion ada BRMS, exclusionnya yang keluar dari MSCI Standard Cap itu ada MDKA, INKP dan UNVR. Oke, kita lihat INKP dan UNVR apa kabarnya. INKP-nya masih sideways aja, slow melo aja. Lebih ke TKIM yang gerakannya lebih cakep, tapi TKIM ini nggak ada kabar exclusion sih. Terus tapi masih lebih bagus sektor komoditas yang tadi saya sebut ya. Ada sektor metal, terus ada batu bara, terus LSIP, CPO itu masih lebih menarik daripada komoditas ini. Jadi komoditas energi masih lebih menarik. Terus kemudian UNVR kelupaan di awal banget tadi ngebahas consumer good. Ini consumer staples kelupaan dibahas. Dia tuh sudah mulai merangkak naik, udah mulai muntup-muntup naik ya. Jadi ini ada normal correction di sini 2 hari ini. Tapi tetap teman-teman, meskipun dia udah mulai merangkak naik kayak gini, kita harus tetap siap sedia pembatasan risiko atau stop loss jika terjadi apa-apa. Kenapa? Karena dia naik dalam jangka pendek, ripples-nya naik, tapi ombak gedenya sebenarnya tren gedenya masih turun. Ya, jadi banyak nyangkuters di atas. Entry sih ada nyolong start beberapa hari kemarin untuk review buy dan kita masih wait and see, nunggu cuannya. Oke, teman-teman yang di TokTok yang ada di YT boleh ke Igoy, nanti aku akan bahas untuk AAD-nya bagaimana. Trending topik menggantikan trending topik BRI. IPO MDIY. PT Daya Intiguna Yasa atau MDIY, pengelola gerai Mr. DIY ini menetapkan harga IPO di angka 1.650 per saham. Terus dia bakalan dapat duit 4,15 triliun, lumayan gede IPO-nya. Melantai di bursa 19 Desember 2024. Ellen beli nggak? Aku nggak. Seperti biasa aku nunggu chart dulu. Oke. Seperti biasa aku nunggu chartnya dulu sih.
Valuasinya MDIY dibandingkan dengan peers-nya atau ACES, MAPI, dan AMRT mahal. Rasionya MDIY ini 60 kali. ACES 16,58. Mitra Adi Perkasa paling murah 14,17. Alfamart AMRT itu 33,8. Jadi MDIY ini termasuk mahal. Aku nggak tahu IPO-nya nanti bakalan arah atau enggak, arahnya mau berapa hari saya nggak tahu juga. Cuman pakai logika nalar aja, investor kalau valuasinya segini kira-kira tertarik nggak ya? Kayaknya enggak deh, nggak tahu deh, nggak tahu juga. Oke ya, ya jelas kita di M-Trade nungguin pattern harga terbentuk ya. Terus sebelum aku bahas ADI, aku mau bahas Excel dan Friend. Excel dan Friend ini resmi merger dan aku ada bahas di feed post aku di Igoi dan dilanjutin di Igoi channel aku. Nah jadi gini, Friend ini kan perusahaannya itu rugi ya. Jadi istilah kata tuh merger dengan Excel kayak ditolong lah, bukan ditolong juga ya, nggak ada tolong-nolong ya. Tapi merger ya kita nggak tahu plannya Excel tuh kok mau merger dengan perusahaan rugi itu gimana. Tapi kita baca berita di beberapa channel berita tuh ada kabar karyawan-karyawan di dalam perusahaan baik di Excel maupun di Friend itu mereka worry akan adanya efisiensi ya, namanya dua perusahaan yang sejenis disatuin ya gitu loh. Itu worry dengan adanya efisiensi gitu. Kita nggak tahu apakah Friend ini bisa menambah cuannya Excel, yang dimana Excel tuh angka profitabilitas cuannya juga sebenarnya tipis-tipis gitu loh. Jadi ada aku bahas di Igoi channel Igoi post feed post aku. Nah terus is it a trading recommendation? Definitely no gitu, jangan beli. Jadi ini lebih ke petunjuk buat yang punya itu gimana. Yang punya mungkin lebih ke bagaimana petunjuknya ada di Igoi feed post aku, lihat feed post aku aja tadi ya. Oke, terus bumi lagi masih sideways, kita wait and see dulu. Terus sektor properti bagaimana kabarnya? Kalau kemarin aku ada bahas P1, ini aku bahas SMRA, ini masih sideways di bawah, lagi potensinya bottoming yang cukup menarik patternnya P1. Kemarin sebenarnya dia udah menyentuh level 402, itu level terendahnya, hari ini kena lagi 402, dijagain angka ini ya, di bawah ini angka pembatasan resiko. Tapi kalau kamu dapat di 402 terus mantul ya itu cacing-cacing naga-naga istilahnya. Kalau 402 ini support yang sangat kuat sekali gitu loh ya. Jadi maksudnya di bawah itu nggak bagus, di atas itu oke. Terus kemudian aku langsung aja aku mau bahas saham AADI yang udah ditunggu-tunggu. Aku nggak tahu kalian ada posisi atau gimana ya di AADI. Tapi aku ngelihat AADI ini sebenarnya koreksi normal. Oke, konteksnya aku jelasin ulang setiap kali aku ngejelasin AADI dan Adaro, aku mau jelasin ulang konteksnya terus. Mungkin yang udah dengerin tiap hari bosan, tapi aku percaya di sini banyak yang baru dengar sekali dua kali ya. Intinya AADI ini dia merupakan dulunya anak usaha Adaro, terus dia mandiri, dia IPO sendiri, dia penyumbang laba dan revenue terbesarnya Adaro, sehingga investor-investor gede itu tertarik lah kalau masuk ke AADI, apalagi AADI itu IPO-nya tuh dengan valuasi yang jauh lebih murah dibandingkan dengan kompetitornya atau peers-nya gitu ya. Nah terus kemudian si ADRO yang sekarang namanya jadi Alamtree, pastinya kehilangan sumber income yang cukup besar dan secara fundamental juga jadi nggak sebagus dulu lagi. Tapi ini tidak berarti kalau fundamentalnya tidak sebagus dulu itu Adaro tidak bisa naik dalam jangka pendek. Nah Adaro beberapa hari ADRO ngomongnya keselip terus karena ADI sekarang namanya jadi Adaro jadi Alamtree, bingung nggak sih? Ya ini ADRO ini kemarin ada naik dalam beberapa hari terakhir, kita ngelihatnya ini fluktuasi jangka pendek aja. Dalam jangka panjang, investor tuh akan lebih tertarik ke AADI sementara ini. Tapi ADRO ini kan jadi green ya gitu, jadi ESG gitu loh, jadi green. Investor gede bakalan masih tertarik nggak sih? Ya nggak jelek, cuman ya si AADI-nya itu
valuasinya lebih murah ya, otomatis mereka akan tertarik ke situ. Nah ini aku bahas ADRO-nya dulu atau alarm tree-nya dulu. Ini bakalan turun normal sampai ke 2400. Nah kalau turun ke 2400 ketahan di sini. Ini kalau misalkan kalian mau beli atau buy on weakness buat trading di 2400 atau 2390, batasin sampai level 2270 untuk pembatasan risiko ya. Karena jatuh di bawah 2390 itu nggak bagus. Oke, nah terus AADI gimana? Aku lebih ke AADI, aku mau bahas AADI-nya. Teman-teman yang ada di TokTok, yang di YT boleh ke Igoy. Mungkin ini adalah menu utama yang kalian tunggu-tunggu ya. AADI ya, setelah dia arah 1, 2, 3, 4, 5, naik 5 hari berturut-turut. Ini turun segini, ini sangat normal sekali. Ini banyak orang yang sudah beli ketika IPO atau PUPS kemarin. Ini mereka profit taking. Nah, mereka bisa profit taking sampai sejauh mana? Oke, aku akan pasangin satu tools yang disebut dengan Fibonacci. Nah, ini cuman buat memperkirakan aja. Kok ini sih? Salah pencet, sorry. Gak ada low-nya, jadi aku pakai harga arah pertama. Arah day one. Arah hari pertama. Nah, hari ini udah kena Fibonacci 38,2% di level 9 ribuan. Terus perhatikan pas dia turun 1, 2, 3 hari ini turun, semakin ke belakang tuh volumenya semakin kecil. Artinya itu berarti koreksinya atau turunnya tuh normal, masih oke. Ya, apakah sudah waktunya beli? Di M-Trade belum, kita lagi wait and see dulu. Kita lagi nunggu dia mulai belok. Nah, beloknya dia kita tunggu di intraday. Cuman kita maunya kalau dia turun lagi, turunnya tuh candlenya lebih kecil daripada hari ini dan volumenya lebih kecil. Jadi perkiraan ya, bisa lebih bisa kurang. Kalau kurang lebih mungkin dikit-dikit aja. Perkiraan AAD itu sekitaran level 8.400 sampai level 9 ribuan. Nah dia bakalan ada koreksi itu ketahan di area sini gitu loh. Jadi menurut aku sih kalian yang punya AAD itu nggak perlu khawatir sih. Cuman yang aku pengen pesan buat kalian tuh jangan beli di pucukan gitu loh. Kalau udah arah 5 hari, 4 hari, 5 hari, jangan kalian hajar di 10 ribu, 11 ribuan. Kayak sekarang Bitcoin misalkan ya, Bitcoin lagi trending lagi tinggi-tingginya ya, jangan dihajar di atas sih gitu ya. Jadi kayak gini justru malah ini kita lagi menanti waktu untuk masuk gitu. Nah, menanti waktu untuk masuknya gimana? Kita akan kasih tahu selengkapnya di M-Trade ya, secara real time pastinya, bukan kita nggak mau ngomong harga berapa bukan karena pelit, tapi kita tuh benar-benar ngebaca market secara real time gitu ya. Jadi perhatikan di sini. Nah ini kalau misalkan turun lagi kita akan lihat belokan. Nah kalau kalian belajar di Trading Academy, ini ada pattern yang kita sebut dengan pattern bullish reversal. Pattern bullish reversal itu pattern yang menunjukkan pembalikan arah naik gitu. Jadi antara bentuknya mungkin bisa bentuknya di sini terjadi bentuknya V itu kayak gini ya. Aku ulang gambarnya ya, mungkin bentuknya bisa V gini, mantul naik terus. Nah belinya biasanya di handle-nya, ini yang banyak muncul saat ini. Atau dia bentuknya jadi W ya, kayak gini, ini double bottom. Atau bentuknya jadi naik turun, nah terus turun lagi kayak gini, jadi inverse head and shoulders. Ini adalah pattern-pattern yang kita nanti ya, kita mau ngelihat ini secara intraday di mungkin chart 15 menitan dan 1 menitan kita akan liatin di M-Trade untuk konfirmasi buy atau enggaknya. Tapi top down kita selalu ngelihatnya dari daily dulu ya. Kalau daily dia turun, volumenya kecil, kita mau ngelihat ke intraday-nya. Tapi kalau dia daily turun dengan volume gede, kita nggak mau. Intinya kita kasih tahu di secara real time di M-Trade. Dan kalau kalian gabung M-Trade, tolong fokusnya adalah belajar M-Trade Academy-nya. Kita bikin survei, ternyata yang nonton belum ada, yang nonton sampai habis ya. Kalau yang nonton udah mungkin sekitaran 50%-an ada. Tapi yang nonton sampai habis tuh baru sekitaran 30%-an. Kita ngelihat ada datanya di situ, kelihatan semuanya. Start your trading journey with us. Kalau mau belajar ngikutin M-Trade Start 2 Trade Anything Made Easy, itu acaranya udah Sabtu kemarin sebenarnya, tapi banyak yang minta rerun. Hari Minggu tanggal 15 sore
entah jam 4 atau jam 7 sore ya. Aku lupa inget gitu ya. Aku sih mintanya ke tim aku bikinnya jam 7 sore gitu. Mungkin akan direvisi ke jam 7 kalau misalkan ada di jam 6. Jadi daftarnya caranya gampang. Kamu DM aku aja di Igoy M3 Start 2, nanti akan dikasih linknya sama tim aku gitu ya. Link untuk daftarnya di webnya. Oke, aku nyalain komen, udah mau dada tapi ngelihat komen lupa ngeliatin komen. Adi prediksi bakal naik sampai berapa? Setiap hari sudah aku bahas. Oke, jadi gini, kita ngelihat berdasarkan valuasinya aja karena nggak ada resistance di sini. Jadi kalau resistance-nya kan di 11.000 ya. Ginggingan, kesemutan. Aduh, kakiku kesemutan. Valuasi Adi. Kalau pakai PE forward atau PE trailing 12 months itu sekitaran kalau PE 5 sampai PE 6 itu angka 13.000 sampai 16.000. Ada beberapa cara ngitung. Kemarin ada yang ngitung pakai trailing 12 months, tim aku itu sekitaran 13 sampai 16.000 di PE 5 sampai PE 6-nya. Tapi ada yang pakai cara PE forward 2025. Itu aku sempat baca-baca ada yang pakai cara itu PE 6-nya tuh di angka sekitaran 13.000. Jadi kalau kamu nanya di angka berapa ya asumsinya mungkin sekitaran 13 sampai 16-an. Kurang lebih kayak gitu, tapi jangan langsung hajar beli sekarang. Cara belinya beda. Kemarin longsor Miss N hari ini paling parah. Enggak lah, itu kalau kalian bisa ngebaca chart ya, this is totally normal. Lah, ini kan saham ya. HP-nya jatuh. HP-nya jatuh. Mr. DIY IPO udah aku bahas. Adi misalnya mau beli harga berapa? Udah dibilangin kita nggak pakai harga, nggak nyebut harga. Sekarang kita ngelihat pattern, say. Ngelihat pattern. Linknya diketik, Miss. DM aku aja lah. EMTR. Nggak tahu lah linknya apa. DM aku aja. Aku juga lupa linknya apa. Hayya. Oke. Ini loh naiknya segini, ini turunnya baru 38% dari puncaknya, normal banget, normal pakai banget. Ya wes gitu aja lah. Aku besok udah mulai mau jalan. Udah mulai pergi, terus memulai perjalanan aku untuk liburan. Ini kalau dari Solo tuh mau jalan-jalan keluar, itu mesti lewat Surabaya dulu atau lewat Jakarta dulu. Dah gitu aja. Thank you semuanya. Ara, mana Ara? Dicariin. Sini nak. Sini. Hai. Hoit. Nih. Ara mau ditinggal. Ara mau ikut jalan-jalan? Thank you semuanya. Dadah. Salam profit. Aduh, berat Kang Murah. Aduh, kepleset. Dah, naik meja. Marah naik, pantatnya Ara malu, masa netizen dipantatin. Kepala di sini, jangan di situ. Aduh, kebalik kepala lo di sini. Netizen dipantatin. Nih, lihat dulu kameranya. Oh, ini ya cakep kan, ada tai lalatnya di pipi. Wah, itu kamera di situ. Gak mau dipantatin lagi. Udahlah, dadah. Araiku guguk tuh. Iyo, guguk. Aduh, kamu kenapa sih? Gemeter loh, suruh lihat kamera nggak mau. Ada anti-anka online. Ini lihat nih anti-anka online. Ara punya tompel, iya tompelnya kanan kiri. Nih, satu di sini. Udah ya, aku tontonin loh setiap hari trading academy-nya kata Melisa. Udah, dia takut ketinggian. Ya turun. Aduh. Lihat, tompelnya Ara. Ada di kanan, gitu kan? Ada di kiri. Grok. Adik mau diadopsi juga Fabis. Grok. Dadah. Aduh.
Arahkan Adi katanya. Bye.